Prodi Manajemen. Kami dari kelompok 9, mata kuliah Hukum Bisnis. Perkenalkan, nama saya Asli Tribau. Nama saya Florentina Wau. Nama saya Matius Faru. Nama saya Fitri Brother. Nama saya Trinitatis Wau. Baik, kami akan memaparkan materi kami melalui video Berikut ini. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu menata bisnis daerah digital. Baik, digital bisnis adalah bisnis yang telah menggunakan namanya teknologi untuk menciptakan setiap produk, jasa, bahkan bisa memasarkan secara online melalui media digital, terutama internet. Mengapa perlu menata bisnis daerah digital? Jadi perlunya menata bisnis di daerah digital. Terlebih dahulu ada beberapa yang perlu kita tahu menata bisnis daerah digital, yaitu 1. Adanya perubahan perilaku konsumen. 2. Jangkauan luas dan aksesibilitas global. 3. Efisiensi operasional dan pengendalian biaya. 4. Analisis data yang mendalam dan mengabaikan keputusan lebih baik. Baik, saya akan menjelaskan dari 4 menata bisnis di daerah digital. Yang pertama, adanya perubahan perilaku konsumen, di mana sekarang ini kita perlu tahu bahwa di zaman sekarang banyak orang yang cenderung membeli setiap barang melalui media secara online. Contoh sekarang ini memesan baju di Shopee, Lazada, dan TikTok, atau di tempat pembelian secara online. 2. Jangkauan luas dan aksesibilitas global. Maksudnya, jangkauan untuk membeli barang atau memesan suatu produk tersebut tidak perlu capek langsung ke lokasinya. Kita bisa memesan di mana saja dan memesan dimanapun karena adanya kecanggihan teknologi yang mempermudah suatu aktivitas dan jangkauan luas. 3. Efisien operasional dan pengendalian biaya. Dengan adanya kecanggihan teknologi, dengan banyak perusahaan memanfaatkan teknologi untuk memasarkan atau mempromosikan setiap produk atau barang yang selalu di media digital seperti Shopee, Lazada, TikTok, dan sehingga hal ini menjadi salah satu langkah yang paling efisiensi operasional dan juga menghemat biaya. Yang terakhir, yang keempat, analisis data yang mendalam dan mengabaikan keputusan lebih baik. Jadi, adanya kecanggihan teknologi, kita juga harus mempelajarinya lebih dalam agar dapat memudahkan untuk mengambil keputusan yang baik. Selanjutnya, saya akan membahas tentang jenis-jenis digital bisnis, yaitu ada 4 bagian, yaitu e-commerce, marketplace, penyediaan jasa, tracing barang fisik menuju digital, dan digital marketing. Selanjutnya tentang e-commerce atau marketplace yang juga dapat membantu perusahaan dalam cepat proses transaksi dan memperbaiki pengalaman berbelanja. Oleh karena itu, integrasi e-commerce dan marketplace ke dalam strategi bisnis online dapat membantu perusahaan untuk mencapai tujuan bisnis yang lebih baik. Sedangkan penyediaan jasa, yaitu banyak startup yang memanfaatkan peluang bisnis digital ini sehingga menghasilkan keuntungan yang besar. Mereka menawarkan penyediaan jasa untuk setiap keperluan konsumen. Sedangkan konversi barang fisik menuju digital, yaitu selain menyediakan program produk, barang, ataupun jasa, usaha ini meliputi konversi dari produk non-digital menjadi digital, seperti e-book, jurnal, dan sebagainya. Sedangkan digital marketing, contohnya bisnis di bagian digital yang selanjutnya ialah marketing dalam bentuk digital. Sebenarnya lingkup bisnis di bagian digital marketing ini cukup luas. Berikut beberapa di antaranya. 1. Sosial media manajemen,
2. Content marketing. 3. Search engine optimization atau SEO. Selanjutnya saya akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan bisnis digital. Pertama-tama saya akan membahas kelebihan bisnis digital. Ada 4 kelebihan bisnis digital yang akan saya bahas. Yang pertama, jangkauannya sangat luas. Artinya dengan kegiatan bisnis digital seperti bisnis online, seseorang dapat berkomunikasi dengan pelanggan di berbagai lokasi hingga bahkan di negara lain. Barang yang dijual bukan hanya bisa terjual di daerah sendiri saja, melainkan bisa dijual ke daerah lain. Yang kedua, jam kerja yang bisa menyesuaikan dengan kebutuhan atau disebut dengan fleksibel. Jam kerja fleksibel merupakan aturan yang ditetapkan oleh perusahaan kepada karyawannya berupa jam masuk kerja yang bebas atau sesuai jam yang telah ditentukan. Adapun manfaat dalam menetapkan jam kerja fleksibel baik bagi pihak perusahaan maupun karyawan. Manfaat jam kerja fleksibel bagi karyawan yaitu karyawan dapat menghemat biaya makan dan transportasi sehari-hari. Karyawan dapat terhindar dari risiko pekerjaan baik di kantor atau di jalan dan memiliki waktu lebih lama bersama keluarga di rumah. Manfaat jam kerja fleksibel bagi perusahaan yaitu meningkatkan produktivitas karyawan dalam bekerja, menambah semangat kerja karena tidak dibatasi, tidak perlu repot mengurusi aturan jam kehadiran, dan kemudahan dalam pembagian tugas kepada karyawan. Yang ketiga, modal yang dikeluarkan relatif kecil. Bisnis di era digital memberikan alternatif pilihan untuk konsumen supaya konsumen bisa menggunakan jasa atau membeli barang dari suatu bisnis secara online. Dalam usaha online, lebih minim mengeluarkan biaya modal dikarenakan tidak perlu sewa tempat atau toko. Keempat, lebih efektif dan efisien. Dalam konteks bisnis, usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan target sesuai jangka waktu serta hasil yang diharapkan disebut dengan efektif. Proses kerja bisa efektif jika lebih dulu dibuat rencana dan jadwal agar bisa dieksekusi optimal. Sedangkan efisien yaitu upaya penyelesaian pekerjaan secara cepat dan memuaskan, lebih pada ketetapan waktu sehingga tidak ada biaya terbuang percuma. Selanjutnya saya akan membahas tentang kekurangan bisnis digital. Ada 3 kekurangan bisnis digital yang akan saya bahas. Yang pertama, mengandalkan jaringan internet. Banyak manfaat dari adanya jaringan internet yang bisa disebut sebagai kelebihan jaringan internet. Namun, internet juga memiliki dampak buruk dalam kehidupan kita saat ini, antara lain masih rawan penipuan online. Artinya, banyak konsumen yang masih terjebak penipuan yang mengatasnamakan bisnis online. Misalnya, penipuan barang real yang ternyata tidak sesuai dengan kondisi produksi aslinya. Selanjutnya, pencurian data pribadi. Pencurian data pribadi adalah aktivitas mengambil data rahasia seseorang untuk kepentingan pihak yang tertentu tanpa adanya persetujuan dari pihak pemilik data. Selanjutnya, gangguan layanan. Artinya, masalah gangguan layanan internet bisa saja terjadi mengakibatkan pelaku usaha kehilangan kesempatan mendapatkan keuntungan lebih banyak. Selanjutnya, kehilangan kepercayaan dari konsumen. Berbagai faktor yang menyebabkan perusahaan kehilangan kepercayaan konsumen, misalnya gangguan teknis, faktor pelayanan, praktis bisnis tidak benar, dan masih banyak penyebab lainnya. Kedua, rentan terhadap penipuan atau maraknya hacker yang tidak bertanggung jawab. Di sini dapat menyebabkan kerugian lebih besar karena ada orang yang tidak bertanggung jawab dan mengambil data pribadi seseorang. Ketiga, harus disertai dengan pemahaman yang baik dan kecakapan dalam penggunaan teknologi. Dalam bisnis ini ada juga undang-undang yang terkait. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 atau Undang-Undang ITE. Undang-undang ini mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik atau teknologi informasi secara umum. Kedua, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Lanjut, menata bisnis di era digital. Kita tahu bahwa bisnis di era digital ini adalah bisnis yang telah menggunakan teknologi untuk menciptakan produk atau jasa dan memasarkan secara online melalui media digital, terutama dalam internet. Dalam menata bisnis ini juga di era digital ini ada beberapa bagian yang terkait. Yang pertama,
memperkenalkan pengalaman konsumen yang lebih baik. Maksudnya di sini, kesan konsumen terhadap suatu merek dan dari waktu ke waktu atau hasil dari beberapa interaksi yang konsumen lakukan dan bisnis kita di berbagai tim dan titik interaksinya. Yang kedua, tingkatkan keahlian pegawai. Maksudnya di sini usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral pegawai sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau jabatan, pendidikan, dan pelatihan. Ketiga, mempermudah pengumpulan serta analisis data. Maksudnya di sini tahap pelaksanaan dalam proses melakukan penelitian dan suatu metode atau prosedur agar data yang diinginkan dapat terkumpul secara lengkap dari lapangan tersebut. Yang keempat, membuka kesempatan digitalisasi produk serta layanan. Kita perlu tahu bahwa apa itu digitalisasi. Digitalisasi ini merupakan penerapan dari hasil digital yang meliputi produk atau yang lebih baik. Maksudnya di sini, proses alih media dari bentuk tercetak audio maupun video menjadi bentuk digital. Yang kelima atau yang terakhir, tingkatkan keuntungan perusahaan. Keuntungan perusahaan ini maksudnya imbalan yang diterima seseorang pengusaha atau uang yang dihasilkan bisnis setelah memperhitungkan total semua pengeluaran dalam perusahaan tersebut. Dan meningkatkan keuntungan perusahaan, kita perlu melakukan cara seperti yang pertama, menambahkan produk atau layanan. Yang kedua, meningkatkan penjualan atau omset perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan nilai jual. Yang keempat, mencari konsumen baru, dan lain-lain. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai SWOT analisis. Nah, SWOT analisis ini terdiri dari 4 bagian. Ada S sebagai strength atau kekuatan, ada weakness sebagai kelemahan, ada opportunity sebagai peluang, dan threat sebagai ancaman. Ketika kita menata bisnis modern di era digital, yang menjadi kekuatan kita yang paling pertama adalah teknologi dan infrastruktur yang canggih. Nah, ketika kita memiliki kedua poin tersebut, ketika kita menata bisnis, itu akan membuat kita lebih maju dan lebih kuat dalam hal teknologi dan informasi. Dan tentunya kita bisa mengetahui apa yang diinginkan oleh konsumen, kita cepat mendapatkan informasi, serta kita bisa menghasilkan produk-produk yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua adalah pasar dan pelanggan. Nah, dari pasar dan pelanggan ini kita akan mendapatkan pengakuan merek yang kuat dan basis pelanggan yang besar. Karena cangkupan dari era modern ini adalah sangat luas dan bersifat global. Dan yang kedua, kemampuan untuk mengidentifikasi tren pasar dan mengantisipasi kebutuhan pelanggan. Nah, yang poin yang ketiga adalah inovasi produk dan layanan. Nah, dalam inovasi produk dan layanan ini terdiri dari poin-poin yang itu kemampuan untuk berinovasi dan mengembangkan produk dan layanan digital baru. Nah, terus keterampilan dalam mengadaptasi produk dan layanan yang sudah ada ke model bisnis digital. Nah, yang poin terakhir yaitu kolaborasi dan kemitraan. Nah, itu membantu kita dalam mengembangkan bisnis yang saling menguntungkan. Nah, terus ada bagian weakness atau kelemahan. Nah, di sini terdapat 3 poin untuk kelemahan. Yang paling pertama adalah ketergantungan pada teknologi. Nah, karena bisnis modern di era digital ini sangat bergantung pada teknologi, maka itu meningkatkan risiko jika terjadi kegagalan atau gangguan sistem. Biasanya terjadi seperti servernya down dan masih banyak lagi. Nah, yang kedua adalah kurangnya kapasitas sumber daya. Nah, di sini terdapat keterbatasan sumber daya manusia atau keuangan untuk mengembangkan atau memelihara teknologi atau infrastruktur yang mutakhir, yang lebih canggih. Terus yang ketiga ada rendahnya penetrasi pasar. Mengapa? Karena tidak mampu memasuki pasar digital dengan cepat atau efektif karena persaingan yang sangat sengit dan kurangnya pemahaman pasar. Selanjutnya, opportunities atau peluang. Di sini terdapat 4 poin penting. Yang paling pertama adalah pertumbuhan digital global. Nah, di sini bisnis memiliki potensi untuk pertumbuhan bisnisnya karena pergeseran konsumen menuju transaksi atau interaksi secara digital. Yang kedua, ada eksplorasi pasar baru. Nah, di sini perusahaan memiliki kesempatan untuk memasuki pasar baru atau mengembangkan segmen pasar baru secara
online. Yang ketiga ada pemanfaatan data dan analitik. Nah, di sini perusahaan mengoptimalkan penggunaan data untuk memahami perilaku pelanggan dan meningkatkan strategi pemasaran. Yang keempat, mengadopsi teknologi baru. Nah, di sini perusahaan berpeluang untuk mengeksploitasi inovasi teknologi terbaru seperti kecerdasan buatan atau biasanya kita kenal dengan AI atau sejenisnya untuk meningkatkan operasi dan efisiensi bisnis. Threats atau ancaman. Nah, threat ini memiliki 4 poin. Yang pertama adalah persaingan yang ketat. Nah, persaingan ini terhadap perusahaan-perusahaan lain di pasar digital dapat menyulitkan kita dalam mempertahankan pangsa pasar, terutama ketika mereka memiliki nilai tambah dari teknologi mereka yang lebih canggih. Nah, yang kedua ada keamanan dan privasi data. Nah, dalam bisnis modern di era digital ini cenderung mengalami ancaman keamanan cyber dan kekhawatiran terhadap privasi data yang dapat merusak kepercayaan konsumen. Dan yang ketiga ada perubahan regulasi. Nah, biasanya ada perubahan cepat dalam peraturan dan kebijakan pemerintah terkait bisnis online yang dapat menghambat pertumbuhan dan operasional bisnis. Seperti yang kita ketahui ketika TikTok Shop dihapus dan pembatasan Shopee luar negeri di Indonesia. Dan yang keempat ada perubahan teknologi. Nah, perubahan teknologi ini berlaju dengan sangat cepat yang mengakibatkan ketertinggalan teknologi jika kita tidak bisa mengikutinya dengan cepat juga. Demikian pemaparan hasil materi kami. Kami ucapkan terima kasih. Audio Jungle.